together stronger. Halo teman-teman semuanya. Hai. Halo. Iya, kok formal sekali ya Pak ya? Hai gitu. Nggak Oke. dapat Jumat berkah. Jumat berkah? Nggak dapat, makanya. Nggak dapat. Makanya lemas. Oh, berkah nggak harusnya lewat berkat. Iya kan? Nggak harus lewat bungkusan. Bisa lewat masuk sini udah berkahnya banyak sekali. Atau sholat Jumatnya tadi ketiduran, berkahnya banyak sehingga. Betul. Ketemu saya juga suatu berkah. Oke, apa ya teman-teman Feby, kali ini kita mendatangkan host apa? Gue star narasumber kita yang kayaknya bukan kayaknya sih, udah pasti mereka itu dari pakainya udah bisa kita lihat mereka suka dengan bola. Iya kan? Benar. Gitu. Tentu saja. Oke, kalau sobat yang paling ujung ini suka dengan bola, Kak. Sobat yang paling ujung ini. Dari postur tubuh saya kan kelihatan kalau saya suka bola. Betul, bulat-bulat sekali. Bulat-bulat. Maaf, Pak. Tutor gym. Oke, pertama-tama boleh kenalan nggak? Asalnya mana? Terus habis itu namanya siapa? Nama saya Muhammad Misrosadi. Dipanggil Bisa Muhammad? Panggil Muiz. Mui. Asal saya Surabaya, Persibaya. Surabaya. Oke, dukung Persebaya. Oke. Nama saya Mahfur Ramdhani dari Baya juga. Dukung timnas. Oh iya, Indonesia boleh. berarti? Dari Indonesia. Yang sahabat paling ujung ini tidak usah diragukan, dia namanya sudah melenggang jauh di Iya, nama saya Mat. Mat, oke. Saya asli Sidoarjo, Deltras the Lobster. Wih. Deltras the Lobster. Wih. Pun Liga 2 tapi forever. Forever Deltras maksudnya, bukan forever di Liga 2 ya. Ini saya mau bertanya masalah bola di Indonesia ya. Menurut teman-teman, bola di Indonesia udah berkembang sepesat apa sih? Karena kemarin juga kan ada berita bahwasanya pelatih timnas Indonesia diganti. Entah itu Sintayong jadi dipecat atau enggak, atau naik jabatan. Itu menurut teman-teman gimana? Oke, mulai dari teman siapa nih? Sahabat 1, 2, 3. Sahabat bonek aja. Bonek, oke. Kalau tentang perkembangan sepak bola Indonesia, itu menurut saya sangat pesat. Karena mulai Sintayong diangkat jadi pelatih tahun 2020 ya. Tahun 2020 iya. itu ranking FIFA kita itu 170-an. 105. Itu 175. Sekarang kan hitungannya 2024 kan, belum masuk 2025. Itu Betul, sudah betul. 120-an sekarang ranking kita. Sudah 40 ke atas. Iya, 50. 50 Iya. naiknya. Ya sangat begitu pesat kalau menurut saya. Iya, betul. Dengan kurun waktu yang sangat singkat kan, cuma 4 tahun gitu. 4 tahun itu termasuk singkat nggak Singkat nih? banget. Sarjana lulus itu. Sarjana lulus. Sepak bola Indonesia lulus. Aduh. Oke, gimana menurut dari teman-teman yang lain? Kalau aku sih kecewa ya karena perkembangan yang kayak gitu terus ujung-ujungnya dipecat. Tapi kekecewaan itu kan gak boleh berlama-lama. Dan kita juga harus dukung timnas juga, dan pelatih yang sekarang direkrut dari Belanda, Patrick Kluivert, juga memiliki asisten yang bagus. Apa namanya? Si Logos itu ya. Alex Pastur. Oh, Pastur kok Logos, Pastur. Itu pernah menjadi pelatih di Almere City itu, Liga Eredivisie. Klubnya Tom Hay sekarang. Oh iya. Untuk yang sobat yang paling ujung ini gimana ini? Mungkin pendapatnya akan sedikit jauh. Kalau saya Beda ngelihat ini. komponen persepak bolaan Indonesia itu dengan perspektif yang berbeda. Saya tidak melihat itu timnas atau tidak timnas, tapi overall sepak bola. Kalau kembali ke masa muda saya dulu, tahu kan seberapa muda saya kan? Betul, sangat mudah. Itu kehidupan bola kurang bisa dijadikan tempat untuk menggantungkan hidup. Tapi sekarang bola sudah jadi industri, sudah berkembang. Betul. Malah kompetisinya sangat ketat. Begitu para atlet ini teledor sedikit menjaga performan dirinya, dia akan Langsung lewat turun, iya, di betul. pasaran. Dengan positioning kayak gini, saya melihat bahwa atmosfer persepak bolaan Indonesia itu sangat luar biasa, perkara kita mau naik tingkat dari ASEAN ke Asia, dari Asia mau ke dunia, itu lain soal. Itu perspektif yang berbeda. Karena kalau kita ngomong tentang bola,
itu filosofinya adalah kebersamaan antara komunitas dalam hal ini supporter yang terrepresentasikan dari keterpilihannya 11 orang yang mewakili daerahnya yang bertanding dalam suatu liga atau event tertentu, sehingga klub bola itu merupakan representasi dari suatu culture lokal, suatu lokal pride yang harus dijaga, yang kadangkala ya kesuwen gitu, tapi enggak lah, kadangkala lokal pride itu melebihi national pride, sehingga muncul yang disebut dengan holiganisme. Dan itu kan banyak dianut oleh negara-negara seperti Amerika Latin Oh kayak enggak, Argentina. di semua tempat yang memiliki tingkat kalau saya ngomong kefanatikan yang tinggi terhadap klub lokal, holiganisme itu akan tumbuh dengan subur. Cuman problemnya adalah bagaimana kita menjadi holigan yang cerdas. Betul. Sekarang bonek The Lobsters, pendukung The Lobster juga mulai sedikit cerdas sekarang. Iya. Kalau dulu kalau ada pertandingan bola yang ditakutkan masyarakat umum kan ketakutan karena penjarahan, Betul. rumahnya dilempari, tawuran, macam-macam bentrok, naik barakuda, pemainnya macam-macam. Sekarang kan mulai diajak untuk ke pendewasaan kita sebagai komunitas, local pride dengan cara yang sehat, tidak dengan cara yang destruktif. Iya. Begitu Karena saya lihat Mas Farel. kalau menyinggung perihal holiganisme, bisa kita lihat seperti Argentina. Argentina terkenal dengan negara bolanya. Mereka nggak bola nggak nikah. Gitulah peribahasanya ya. Mereka nggak bola nggak nikah nih. Jadi bagaimana kita bisa bayangkan kalau Indonesia pro itu ke bola. Jadi kalau sekarang aja saya lihat ya, saya sebagai orang awam yang melihat bola, orang masih terpecah belah. Saya masih mendukung ini, saya masih mendukung ini. Ini menurut teman-teman bagaimana? Karena sesuai yang diomongkan oleh sahabat Emat di ujung sana itu bilang bahwasanya melihat bola itu bukan melihat cakupan kelompok, tapi melihat cakupan yang lebih luas. Bagaimana cara kita tadi melihat dalam cakupan yang luas? Bagaimana? Karena Indonesia kan sekarang lebih kayak, oh aku bonek nih, oh aku Arema nih dan sebagainya. Gimana? Kalau itu sih mungkin dari turun temurun ya, dari atas juga istilahnya kayak culture yang turun temurun dari sebelumnya. Jadi emang kayak orang Surabaya ya udah bonek fanatik gitu kan sama bonek. Tapi alhamdulillah sekarang juga benar kata Pak Anu tadi, Pak Mat. Sekarang udah mulai dewasa. Kayak apalagi setelah, kalau saya lihat itu setelah tragedi Kanjuruhan. Nah itu mulai supporter Indonesia itu mulai kayak bersimpati gitu kan, hanya bersatu. Sekarang kayak Persija dulu kan musuhan sama Persibaya kan, The Jack sama bonek gitu. Tapi sekarang alhamdulillah kalau ada away gitu, match away saling merangkul. Kita juga welcome kepada The Jack Mania. Kalau bonek juga ke sana, The Jack juga welcome gitu. Iya. Kalau dari teman yang satunya gimana ini? Kalau menurutku yang Mas Farel singgung tadi tentang negara yang gila sepak bola, itu mungkin menurutku jika yang tersorot ke dunia itu harus ada satu ikon di negara itu yang bermain di Eropa. Seperti yang Mas Farel sebut tadi, Argentina. Diikonik dengan Messi. Portugal diikonikinnya dengan Ronaldo. Betul. Kalau Indonesia Sintayong. Iya, itu yang terkenal malah pelatihnya ya. Gimana sahabat Mat? Ya kalau saya ngelihat positioning bola dengan menjadi local pride, memang itu akan menjadi pemersatu dan penggerak di komunitas. Betul. Kalau saya kemarin mengkaji dengan salah satu pemain bola yang saya bimbing di skripsinya di sini, tentu saja pemain Delta. Itu menghitung tentang bagaimana multiplier effect dari bola terhadap perekonomian lokal, dan amazing. Ternyata satu klub bola itu memiliki multiplier effect yang sangat luar biasa buat pemberdayaan komunitas. Untuk ukuran Delta saja itu bisa lebih dari 100 orang yang bisa hidup dari kehidupan sana. Saya bayangkan
Persebaya dengan antusiasme yang tinggi bonek yang tidak hanya dari Surabaya. Iya, masyarakat Jawa Itu Timur ya, Pak, ya. menghidupkan berapa ribu orang, berapa ratus orang penjual lumpia, Betul. berapa orang Penjual es teh. penjual es, penjual rokok ke stadion. Belum lagi yang menjual jersey dan macam-macamnya. Itu di luar kontrak ya. Tuh. Kontraknya pemain Liga 1 apalagi Persebaya yang musim sekarang kan nggak main-main. Iya, betul. Nggak main-main. Belanjanya untuk juara. Dan itu menjadi satu industri sehingga bola bisa menjadi booster atau stimulan bagi perekonomian lokal. Betul. Begitu Mas Farel. Iya, jika saya lihat tadi pembicaraannya masalah kedewasaan suatu supporter dan sebagainya, saya lihat bahwasanya bukan hanya kedewasaan dari supporternya, tapi juga harus peran dari pemerintahnya nih, mau mengarahkan bola ini kemana. Betul nggak Pak ini? Pemerintahan Indonesia dan sebagainya itu kan harus tahu nih, oh bola ini dulunya kan cuma hobi nih. Saya lihat loh ya, lihat dari Indonesia dulu juga supaya pemain-pemain timnas itu cuma hobi aja. Oh oke lah, ngirim ke sana dulu. Tapi mulai sekarang ini kok semakin ada tautan dari bola ke perekonomian, ke suatu habit masyarakat dan sebagainya. Tunggu dulu Mas Farel. Kalau kita ngomong tentang bagaimana peran pemerintah, kalau kita lihat di masa perserikatan atau awal-awal kita membangun liga profesional, ketika Pemda itu pegang sahamnya klub bola kan dibiayai dari APBD, jor-joran. Yang terjadi apa? Alokasi dananya Nggak sehat. Iya, Nggak sehat. Dan itu digunakan sebagai alat politik lagi. Siapa yang pegang bola, dia akan mudah untuk di pemilihan berikutnya. Dan itu menjadikan tidak sehat ke bola. Oke. Begitu. Kenapa? Yang bermain nanti ketika ke election, ke pemilu itu ujung-ujungnya nanti yang saya ngomong apa adanya ya, judi bola. Bandar-bandar judi yang akan bermain. Pesanan ini harus menang sekian, ini harus kalah, ini sekian, hanya sekedar untuk memenangkan taruhan. Tapi sekarang kan udah nggak diambil Pemda nih. Lah, Nah, ketika bola itu dikembalikan kepada mekanisme pasar, dikembalikan kepada satu teknik bagaimana dia itu bisa kompetitif, menghibur, dan menjadi local pride, itu akan menjadi satu alat sendiri. Malah ketika ini menjadi posisinya yang sangat signifikan, bola bisa menjadi pemersatu bangsa karena bahasa bola itu bahasa universal. Kita ngomong offside dari Aceh sampai Papua ngerti apa itu offside. Iya. Gitu. Sehingga universalitas bahasa bola ini bisa kita jadikan alat untuk mempersatu, sebagai tempat untuk membangun toleransi, sebagai tempat untuk memelihara persatuan Indonesia. Begitu Mas Farel. Oke, tapi kalau kan sekarang bola udah dikembalikan ya ke pasarannya, itu menutup kemungkinan nggak sih, atau nggak menutup kemungkinan adanya korupsi di antara pihak bola? Karena kan sekarang namanya di TikTok ada politik sepak bola lah, PSSI ini PSSI itu gimana menurut tanggapan mungkin dari mahasiswa aja dulu, gimana tanggapannya? Apakah teman-teman percaya terhadap PSSI apa gimana? Karena ya kita harus diulik nih dari tanggapan dosen dan juga tanggapan mahasiswa, bagaimana perbedaan pandangannya. Kalau saya pribadi sih tidak menutup kemungkinan adanya hal-hal tersebut, karena emang dari bawah pun, yang dari kecil-kecil, jangankan ke pemerintah ya, dari SSB pun itu juga banyak terjadi kayak gitu, kayak pemain titipan lah istilahnya gitu. Jadi ada suatu beberapa pelatih gitu kan, kelompok megang kelompok gitu kan, itu ada satu pelatih khusus, meskipun dia itu mainnya nggak enak tapi dia tetap ikut turnamen terus. Jadi emang ada kayak gitu, itu udah dari bawah loh padahal, belum sampai ke atas. Oke nih, untuk yang selanjutnya sekarang gimana Pak, Indonesia kayak masih ada nggak sih kayak gitu? Karena kan banyak naturalisasi dan sebagainya. Itu kalau dilihat nih masanya Sinteyong itu menurutku kalau kayak gitu itu harus dijadikan motivasi untuk terus berkembang. Gak mau kalah nih sama pemain luar. Buktinya Rizky Ridho sama Marcelino. Bahkan Marcelino kemarin pertandingan penutup mencetak 2 gol, menang melawan Arab untuk pertama kali buat Indonesia. Jadi kalau kayak gitu tuh jangan menyerah, jangan minder. Mereka main di Liga Eredivisie, mereka main di Liga Spanyol, jangan minder, justru harus ngejar target. Dapat insight baru ya Pak ya, Kak.
buktinya Rizky Ridho pun bisa bersaing kan, dapat Betul. menit bermain. Berarti ada naturalisasi, bukannya kita untuk protes, tapi kita harus kayak lebih motivasi ya, betul, harus ada semangat. Ini Mas luar biasa loh, mengambil sisi baik di antara kayak orang-orang yang protes, tapi bener katanya Mas siapa ini? Mas Pakfur. Mas Makfur, harus ada kayak motivasi dalam diri sendiri, nggak mau kalah. Bagaimana Bung Mat ini? Oke, Mas Farel, ketika ngomong tentang pembinaan bola, kenapa kita kok lebih banyak menggunakan jasa pemain keturunan? Itu kalau dari peta dasar persepak bolaan, sepanjang itu tidak menyalahi peraturan FIFA sebetulnya fine-fine saja. Cuman yang dibutuhkan sekarang adalah booster dan stimulan. Ketika industri bola kita sudah bagus, kompetisi kita juga menjadi salah satu kompetisi yang paling besar di dunia. Terus perputaran kapital yang berputar di Liga Indonesia juga sangat besar. Artinya ini ada dunia baru yang punya perspektif baru yang harus dibina. Endingnya harus Piala Dunia. Karena apa? Ketika suatu masa dengan prospek yang besar tanpa tujuan yang nyata ke depannya, itu akan memunculkan kehampaan. Iya. Nah, di sini ketika Indonesia mau road to World Cup 2026 itu sebagai bentuk sudetan dari bendungan yang panjang ini, yang besar ini, untuk menyalurkan bakat-bakat yang ada di Indonesia. Meskipun sudetan itu harus berupa sintayong, Betul. naturalisasi, tapi jangan lupa kita masih ada Bunaan, kita masih ada SSB, kita masih ada pelatihan berjenjang di internal klub, yang mana finalnya di klub profesional Liga 1. Dan itu harus tetap dijaga. Asalkan semua harus kembali dari bebas kepentingan. Kepentingan yang harus dijaga adalah kepentingan kebersamaan, kepentingan universalitas, sebagaimana bulatnya bola. Begitu Mas Farel. Betul. Terus ini kira-kira kan tadi menyinggung masalah World Cup 26 ya. Itu lolos nggak? Ini menurut dari perspektif dari teman-teman yang suka bola. Lolos lah. Lolos. Lolos. Soalnya Insya Allah kalau lolos. saya kan kalau nunggu proses ya dari 2020 sampai sekarang itu prosesnya cukup lama. Terus tiba-tiba ganti pelatih. Ya katanya mereka kan supaya lebih baik ya. Iya. Untuk saya sendiri sih wajib lolos. Oke, lolos. Terus kan kemarin habis dipegang Sintayong kan, tiba-tiba langsung dirubah nih. Kan kita nggak tahu kan. Iya. Nanti gimana performanya pelatihnya, tiba-tiba setahun ke depan nggak tahu itu kan. Tahu makanya. Ini tetap positif lolos apa? Lolos. Aduh, gimana ini Lolos, nanti kalah ini. Soalnya kalau dari saya, waktu pertama kali waktu saya lihat lawan Cina yang kalah 2-0, bisa kok Sintayong gini ya, kok berani bereksperimen gitu. Kayak Tom Hai dicadangkan, terus kaptennya Jaides dicopot, Sandy Walsh dicadangkan. Eksperimennya kayak gitu kan. Hasilnya kan juga gitu. Ternyata 2-1 kalah kan. Padahal itu kesempatan bagus buat cari poin kan. Cina kan emang yang disepelekan di grup itu. Harusnya bisa itu cari poin, terus kok eksperimennya kayak gitu kan. Itu udah mulai kayaknya emang waktunya ganti pelatih gitu. Soalnya kan emang sumber daya pemain kita itu dari Eropa. Ya kan, naturalisasi kan dari Eropa itu. Semuanya rata-rata dari Belanda. Nah, dengan sumber daya pemain Eropa tetapi pelatih Asia itu emang kurang klop gitu ya kurang kalau klop. menurut ya. Taktik-taktiknya juga kurang klop. Dan sekarang kan diganti dengan pelatih yang Eropa juga kan. Dan insya Allah taktiknya itu sih, klop sama pemain. Ada tambahan nggak nih dari Ada, teman-teman? menurutku sih dari Liga Indonesia sendiri ini perlu mungkin ada sedikit perbaikan dalam pelatihan. Soalnya aku lihat kemarin yang pas di timnas itu siapa striker Indonesia itu? Rafael, Bukan, yang lokal, yang lokal. Marcelino. Ramadan Ya, Sananta. Santana. Setelah pulang dari timnas lalu kembali ke klubnya menyetak gol kan. Jago banget. Jago banget tiba-tiba Habis masuk dari kan. timnas. Jadi mungkin perbedaan Iya. pelatihan. Jadi ada apa ini ya Nah, ada pelatihannya apa. ya. Oke. Gimana
Coach ada closing statement dari kita hari ini? Kalau saya ngelihat timnas sama pelatihnya itu ibarat kayak ujian skripsi, ujian tesis, ujian disertasi dengan pembimbingnya. Dengan pembimbingnya. Semua kembali kepada pemainnya. Pembimbing itu hanya mengarahkan. Ada pembimbing yang baik, ada pembimbing yang enggak. Tapi semua itu harus diterjemahkan oleh si mahasiswa itu sendiri. Dalam hal ini si pemain kita. Boleh masuk, boleh enggak. Tapi di antara pembimbing sama mahasiswa, antara pemain sama pelatih, itu kan ada yang namanya ketua program studi. Betul. Lah, ketua program studinya ini kan ketua PSSI. Yang menentukan ya Pak ya. Nah, menentukan. Dan ini kan dikontrol. Yang kontrol siapa? Dekan. Siapa dekannya? Ya presiden. Ibaratnya kayak gitulah kalau diperumpamakan gitu. Sehingga pola permainan itu tidak bisa lepas dari misi besar nasional yang ingin diusung. Ketika umpamanya ada satu indikasi bahwa iki dosene rada nyun sewu bahasa saya nggak plei, ya diganti apa? Diingatkan dulu kan. Masih balik to the track apa enggak kan gitu. Ketika dia masih dengan idealismenya, kira-kira mengganggu tujuan besar enggak? Kalau mengganggu ya diganti. Kalau enggak mengganggu ya terus gitu kan. Tapi whatever, balik lagi karena bola itu adalah industri dan industri itu sangat tergantung pasar. Ya. Ketika pasar tidak menginginkan, ya otomatis itu yang harus dianukan. Dipertimbangkan ya Pak ya. Jadi, tapi Mas Farel jangan lupa positioning yang ada di pucuk pimpinan PSSI nasional nggak lepas dari perpolitikan nasional. Betul. Nah ini nanti bisa dikupas di sesi yang lain di podcast betul. ini. Kita udah bicara banyak sekali masalah perkembangan bola di Indonesia, terus tentang bagaimana peluang Indonesia di World Cup 26. Oke, terima kasih semuanya, sobat Mafkur, sobat Mat, sobat siapa lagi nih? Sobat Muiz sudah datang di podcast Febi. Nggak afdol rasanya kalau di podcast Febi di penutupan nggak dada-dada. Dadah sobat Febi. Bye guys. Stronger together, together stronger.